Yo sobat, apa kabar? Mungkin kadang kita berpikir bahwa apa yang kita inginkan kenapa nggak pernah terjadi. Terus kita nggak pernah mencapai apa yang menjadi cita-cita kita atau impian kita. Kadang itu menjadi sebuah alasan kenapa kita nggak pernah mencapainya. Karena apa? Diri kita memiliki sebuah kemelekatan, dan saat kita memiliki kemelekatan itu, maka itu justru yang akan menjadikan hambatan. Terus kita nggak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang sudah ingin kita raih itu nggak pernah akan tercapai saat kita memiliki kemelekatan. Namun dengan begitu ada cara yang memang bisa kita lakukan ya. Karena di video ini atau di channel ini kita membahas selalu tentang keuangan, maka kita bahasnya untuk aspek keuangan ya, yang sebenarnya juga bisa dilakukan untuk berbagai aspek lainnya, tapi ya silakan nanti teman-teman kembangkan sendiri dan teman-teman bisa lakukan sendiri bagaimana menciptakan segala sesuatunya yang dipelajari dari channel ini. Dan di channel ini memang difokuskan untuk membahas tentang finansial ya, law of attraction yang berkaitan dengan keuangan. Namun ilmu-ilmu yang dibagikan di sini itu juga bisa berlaku untuk aspek-aspek yang ingin teman-teman raih. Misalnya kesehatan, misalnya lagi tentang sebuah hubungan sosial, spiritual, atau apapun yang itu menjadi sebuah impian teman-teman juga. Tapi di sini kita lebih menjelaskannya untuk aspek keuangan ya, karena sebenarnya konsepnya sama aja sih. Konsepnya ya sama-sama kita bisa menerapkannya dan kita bisa menjalankannya seperti biasanya. Ya udah, untuk aspek-aspek yang ingin kita raih ya bisa kita lakukan. Dan sekarang kita mulai aja ya. Kenapa sih kadang kita nggak pernah bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kita? Ya itu karena terjadi kemelekatan tadi. Kemelekatan itu gimana sih? Kemelekatan itu adalah sesuatu yang itu tertanam pada diri kita, dan itu kita nggak akan pernah mendapatkan sebuah kepuasan saat kita ingin mencapai sesuatu ya, terutama nilai uang nih. Misalkan teman-teman punya keinginan uang itu penghasilan mungkin 10 juta ya dalam setiap bulan, namun jalannya waktu itu nggak pernah diraih, dan teman-teman ternyata memiliki kemelekatan yang itu tidak pernah dilepas. Sebenarnya kalau untuk mendapatkan segala sesuatu, entah uang, entah mungkin hubungan, mungkin atau apapun lah, saat kita memiliki kemelekatan itu ya kita nggak akan pernah mencapainya. Tapi kalau kita ada yang namanya pelepasan, kita melepaskan diri kita nih dari rasa-rasa tersebut atau nilai-nilai tersebut, itu justru mereka itu bakal datang sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan itu mereka akan hadir saat kita sudah melepasnya. Dalam artian itu melepas dari pikiran kita, dari perasaan kita. Udah, kita ikhlaskan, kita buang rasa itu. Kita jalani segala sesuatu tanpa kita mengingatnya lagi, tanpa kita mengejarnya lagi. Karena di fase itu kita ini berada dalam titik nol. Pasti itu akan menarik segala sesuatu yang tadinya kita inginkan malahan, dan itu bisa terjadi. Tapi perlu digarisbawahi ya, bahwa di sini adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang memang itu membuat kita ini selalu berkembang dan kita maju dalam kehidupan. Bukan sesuatu yang kita mungkin takutkan, mungkin tidak kita inginkan. Itu jangan dipikirkan. Justru kalau kita memikirkan itu, kadang kita melibatkan perasaan secara total. Saat kita udah melibatkan perasaan secara total, otomatis itu yang akan menarik. Contohnya misalkan kita menginginkan uang senilai yang nilai besar lah, tapi kita berpikiran bahwa wah, kalau ada nanti punya uang yang banyak, uang yang besar, terus menjadi sasaran tindak kejahatan bagaimana? Nah, itu sama aja kita udah mengundangnya. Hati-hati. Kita sama aja udah menginginkan itu terjadi pada kita, dan itu memang nanti akan kita tarik. Kenapa? Rasa khawatir kita, rasa ketakutan kita itu justru akan terpancar, dan itu akan menjadi sebuah ya bisa dibilang permintaan yang akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita.
Namun ya, kalau untuk keuangan, misalkan kita menginginkan nilai tertentu dan kita menginginkan bahwa itu akan terwujud dan itu akan menjadi milik kita. Kita lepaskan rasa yang mengharuskan kita. Jadi biar kita itu bisa selalu bersyukur. Kita dapatnya berapa ya udah, kita bisa bersyukur. Kita mau dapat lebih, kita juga bersyukur. Cara pandangnya begini. Saat kita memiliki nih keinginan untuk nilai uang yang mungkin bagi kita adalah itu nilai yang besar. Terus kita diuji dulu, kita dikasih nilai yang kecil dulu. Mungkin cuman dikasih 10%-nya aja atau bahkan lebih kecil lagi, 5%-nya aja. Gimana sih rasa gembira kita? Gimana sih rasa syukur kita? Terus bagaimana sih kita menyikapinya? Dan bagaimana sih kita menganggap uang itu adalah prosesnya? Nah, kalau kita nggak mengetahui itu, kita diberikan sedikit, terus kita ini kurang bersyukur atau bahkan malah justru marah. Kenapa cuman segini? Kita nggak pernah akan ditambahkan. Kenapa? Sebenarnya mau nilai besar, mau nilai kecil, itu kita harus merasakannya dengan cara syukur yang sama. Biar apa? Kita akan mendapatkan yang besar terus. Kalau kitanya kecil nggak bersyukur, besar terlalu euforia, ya jarang-jarang kita nanti akan mendapatkan semua itu. Dan mungkin bahkan malah nggak pernah mendapatkannya. Nah itu yang bahaya. Jadi kita memang harus ya, ibarat frekuensinya kita harus sama. Nilai besar, nilai kecil ya sama aja. Kita bersyukurnya. Jangan kalau nilai kecil kita nggak bersyukur, begitu udah nilai besar kita sangat bersyukur. Kita bersyukurnya over, dalam artian over, terus kita ngawur. Yang tadinya kita pengen sesuatu terus belum bisa tercapai, terus kita buang-buang untuk itu. Nah itu jangan. Hati-hati. Kalau kita seperti itu, otomatis ya kita akan menjadi orang yang nggak akan pernah menerima sesuatu yang besar. Karena dikasih kecil kitanya mungkin marah, mungkin kecewa, mungkin sedih, atau mungkin malah ngomel-ngomel, nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau nilainya besar, terus kita ini euforia, kita mulai ngawur nih, kita mulai buang-buang duit nih, kita mulai ya gak memanfaatkan itu semua. Nah itu sesuatu yang bahaya ya. Dan itu tolong dirubah. Besar, kecil, kita rasakan syukurnya sama. Saat kita udah merasakan syukurnya sama, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan itu justru akan memperlancar loh ya. Memperlancar apa yang kita inginkan, memperlancar apa yang menjadi tujuan kita, tujuan hidup kita soal keuangan. Apalagi kalau kita dikasih kecil ini bersyukur, dikasih besar kita juga bersyukur. Nah sama-sama bersyukur, kita ini akan enjoy, malahan hidupnya malah lebih enak. Karena apa? Besar kecil bagi kita adalah setara, sama aja. Dan kita akan menjadi orang-orang yang memiliki sebuah kelimpahan soal keuangan. Dan itu akan menjadikan kita jauh lebih oke lagi dalam mengambil setiap keputusan atau bahkan menerima setiap kondisi yang di situ kita akan dituntut untuk menjadi orang yang bertumbuh. Semoga terharu. Bye bye.